Alright. Ya, haleluya, haleluya. Oke, baiklah. Ya, seperti lagu tersebut ya. 3 in 1, 3 dalam satu pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu sesuai dengan Alkitab. Ya, itu ajaran Alkitab, ajaran Tuhan Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, yaitu dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Baiklah. Saya tidak mau membahas itu, tapi ini akan menuju ke sana juga ya. Nah, tentang Ibnu Kalam, kalau saya katakan, ya kalian boleh percaya, boleh tidak ya. Tapi ini pandangan saya, kalian bebas untuk berspekulasi seperti apa. Tapi ini saya punya alasan kenapa saya menganggap dia bukan Kristen, dia masih Muslim dan saya nggak tahu apakah Muslim apa dia, entah apa agamanya ya. Yang pasti dia bukan Kristen ya. Kemarin itu saya juga udah tanya kepada Kak Nuru untuk menanggapi video ini dan oke, baiklah sister, silakan ya. Dan saya mau menanggapi video ini. Oke, videonya itu adalah, nah ini. Inilah videonya ya. Dari channel Kak Nuru saya mau tunjukkan itu, kalian bisa lihat di situ. Nah ini. Muhammad KC dan Bu Uti Watimena memimpin doa ini ya si Ibnu. Nah, kalian bisa lihat itu covernya ya. Saya tampilkan ini, dia kurang bisa besar ya. Ini Kak Nuru ya, Kak Nuru. Saya selalu subscribe dia loh. Nah, ini Muhammad KC dan Bu Uti. Kalian bisa lihat tuh layarnya ya. Saya dekatkan. Kalian bisa telepon saya tuh ya. Di live chat dan itu sudah saya pin juga message-nya. Nah itu kalian bisa, entahlah kalian bisa lihat nanti kalian buka di handphone kalian masing-masing bahwa di situ dituliskan di covernya Muhammad KC dan Bu Uti Watimena memimpin Pak Ibnu Kalam terima Tuhan Yesus. Catat ya, saya mau garis bawah ini. Terima Tuhan Yesus di acara live. Catat ya, garis bawahi ya guys. Teman-teman semuanya, saudara-saudara, garis bawahi. Memimpin Ibnu Kalam, Bapak Ibnu Kalam, terima Tuhan Yesus di acara live. Nah, benarkah dia dipimpin berdoa menerima Tuhan Yesus? Saya mau kalian dengar semua sama-sama ya. Kita fair-fairan. Di situ dikatakan, dan yang viral itu juga begitu. Ya, mengatakan bahwa dia dipimpin doa untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi dia nggak menerima Tuhan Yesus loh. Ya, dia nggak menerima Tuhan Yesus. Dia menerima Bapak. Menerima Bapak. Nggak tahu Bapak siapa. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Come on. Kalian bisa masih mendengar suara saya? Ini jaringan saya. Kenapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Sabar ya teman-teman. Sabar ya, ini sinyal saya muter-muter. Sekali lagi saya bilang, di sini masih gempa ya. Saya nggak tahu di tempatnya teman-teman, tapi di bagian utaranya saya itu gunung kita aktif gitu loh. Muter. Sekali lagi saya bilang. Nah ini dia ya. Sabar ya. Sinyal muter-muter. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus ini kalau saya takut mencet yang lain. Dalam nama Yesus. Dan anehnya itu kenapa di setiap saya mau share screen gitu ya. Mesti diawali yang begitu-begitu dulu gitu. Kalau saya close Windows, itu kehapus semua nggak itu ya? No, wait ya. Atau di restart.
Sebentar ya teman, saudara-saudara semuanya. Itulah saya. Jadi silakan kalian boleh tidak suka, boleh menerima atau menolak ya. Sependapat atau tidak sependapat dengan saya nggak ada urusan ya. Sekali lagi saya nggak ada urusan. Saya cuma hanya menyingkapkan, membukakan, mengajarkan. Silakan kalian berpikir sendirilah ya. Karena semua orang yang menerima dan menolak itu semua orang udah dapat bagiannya masing-masing, itu prinsip saya. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk mengikuti saya. Jadi sekali lagi saya mau share itu ya. Kalau kalian lihat itu tadi ya, saya mau kalian menggarisbawahi itu tadi yang saya bilang. Di mana cover itu menuliskan bahwa, nah ini, dan yang sekarang lagi perbincangan itu Muhammad KC itu dan Bu Uti Watimena memimpin Pak Ibnu Kalam terima Tuhan Yesus di acara live. Menerima Tuhan Yesus. Dia nggak menerima Tuhan Yesus ya. Dia nggak menerima Tuhan Yesus. Dia menerimanya Bapak ya. Dan saya juga mau mengajarkan kalian bagaimana kalian nanti di mana saja berada. Karena ini bicara soal penginjilan ya. Siapapun kita bisa melakukan penginjilan. Tidak harus hamba Tuhan, tidak harus pendeta, tidak harus penginjil. Semua orang bisa. Nah, ketika kalian menghadapi ada orang yang memang ingin terima Tuhan Yesus, saya juga akan mengajarkan kalian bagaimana cara memimpin seseorang untuk menerima Tuhan Yesus. Cara yang benar. Cara yang benar. Ya, bukan cara seperti ini. Ini dia nggak menerima Tuhan Yesus, dia menerima Bapak ya. Bapak, nggak tahu Bapak siapa. Dan sebenarnya ya, sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, saya mau tunjukkan juga kepada kalian, sebenarnya ini sudah 3 bulan yang lalu viral, dan saya sempat membuat juga dia itu di postingan YouTube saya. Kalian bisa lihat di situ, di bagian community ya, community. Kalian lihat nanti di channel saya di bagian community. Itu kalian lihat 3 bulan yang lalu. Kita lihat 3 bulan yang lalu, 3 bulan. Ini community ini ibaratnya kalau WhatsApp, status WhatsApp story ya. Jadi ini YouTube story. Nah, saya tunjukkan kepada kalian. Saya pernah menanggapi dia dan saya pernah menantang dia. Cuman nggak terlalu begitu viral ya. Karena saya sekali lagi saya nggak ikut-ikutan dengan Kristuber yang lain. Satu bahas ini apakah Yesus Tuhan, semuanya bahas apakah Yesus Tuhan. Kalau saya enggak kayak gitu-gitu. Jadi karena yang saya bahas ini tidak sama seperti mereka, kadang jadi saya berpikir gini, seperti yang dibilang Pak Joshua Tehu ya. Mereka yang penganut doktrin Tritunggal yang fanatik ini ya, yang dibilang Pak Joshua Tehu, kurasa setan pun iblis kalau datang kepada mereka dan bilang, aku ini penganut Tritunggal loh. Aku percaya Tritunggal, langsung dirangkul sama penganut Tritunggal. Dan saya kayaknya percaya itu yang dibilang Pak Joshua Tehu. Karena inilah yang mereka lakukan, mereka happy banget gitu ketika seorang Ibnu Kalam, padahal mereka nggak tahu dia sedang bertakia dan apa ya, nggak tahu kenapa bisa begitu ya, kayak nggak peka atau seperti apa saya juga nggak tahu ya. Ketika si Ibnu Kalam bilang saya percaya Tritunggal, orang happy banget tuh, senang banget dan menganggap dia Kristen. Karena saya lihat ada beberapa judul-judul yang dari mulai beberapa hari yang lalu minggu lalu gitu ya, diangkat lagi. Dia mengakui, lalu ada lagi yang Deking Gades kalau nggak salah atau siapa gitu yang ngobrol sama dia live gitu, menjelaskan tentang Allah Tritunggal dan dia menerimanya gitu loh. Padahal ya itu sekali lagi nggak seperti itu yang benar ya. Dan kelihatan ya yang saya sekali lagi ya terserah kalian ya, kalian menganut doktrin yang mana, saya cuman hanya menyampaikan inilah pengajaran Kristus yang seharusnya. Dan kalau kalian lihat di situ itu banyak banget ya, mana nih 3 bulan, karena udah lama banget ya.
3 bulan. Itu 3 bulan yang lalu. Kelamaan ya, sampai masih baru yang sebulan yang lalu. Bagaimana mereka mengganti nama Tuhan Yesus gitu loh intinya. Penganut Tritunggal ini mengganti nama Tuhan Yesus itu jadi Allah Tritunggal. Kemudian yang makanya saya heran juga, mereka kok kayak propaganda banget gitu. Bilang Yesus Tuhan, tapi ketika berdoa mereka nggak berdoa dengan nama Yesus, nggak dalam nama Yesus gitu loh. Yang mau saya tunjukkan bahwa Uti Watimena. Dan ini ya, kalau kita mau jujur dan buka-bukaan, mereka yang kesaksian-kesaksian itu, saya banyak melihat bahwa banyak yang tidak benar dari kesaksian-kesaksian itu ya. Dari orang-orang itu. Yang paling bisa dilihat itu, saya udah sebutkan kemarin itu berapa orang dan siapa saja ya. Selebihnya saya mendengar kayak kurang gimana ya. Terus terang sih, saya terus terang. Ada ganjil, kayak merasa dilebih-lebihkan. Yang sejak saya terakhir itu saya berhenti untuk mengikuti karena bagaimana mungkin seorang umur 3 tahun melihat langit terbuka, ada tulisan di situ, udah langsung tahu tulisan itu sangkakala ya, nggak mungkin ya umur 3 tahun. Itu nggak masuk akal ya. Ada banyak lagi lah, tapi ya itu urusan dia lah begitu. Cuman saya kan orangnya perfeksionis. Setiap kata-kata itu saya teliti banget. Dulu saya sering bersinggungan dengan orang cuman karena perkataan, karena saya mengkoreksi. Kalimatnya harus benar-benar pas kalau ngomong sama saya, karena saya sangat perfeksionis orangnya.